Seberapa sih peluang usaha cabe? Bagaimana biayanya? Apa tantangannya? Jadi pertama, pemirsa, ketika kita mau melakukan budidaya tanaman cabe, bahwa biaya yang paling pertama adalah pengolahan lahan. Ini cukup besar. Ya. Kedua, apalagi yang paling besar, Kang Arif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, masih bersama Kang Arif. Kita akan bincang sesuatu yang berbeda dari perbincangan kita sebelum-sebelumnya, Kang Arif. Ya. Jadi pada kesempatan sekarang sambil ngelihat yang panen, Ya. saya ingin ngobrol tentang peluang usaha budidaya cabai rawit. Siap. Oke. Jadi pemirsa, sebelum saya banyak tanya ke beliau, bahwa ketika melihat cabai rawit sudah berbuah lebat seperti ini ya Kang Arif, Ya. kemudian yang panen juga ada, ya saya ingin sedikit bertanya Kang Arif, seberapa sih peluang usaha cabai, bagaimana biayanya, apa tantangannya, apa peluangnya gitu loh. Ya. Jadi maaf saya nanti akan nanya pelan-pelan ke Kang Arif. Oke. Kang Arif, kalau bicara tentang usaha budidaya cabai rawit lah yang Kang Arif tekuni udah bertahun-tahun, iya kan? Ya, benar. Itu permodalan rata-rata untuk per pohon kalau dihitung Ya. dari pengalaman Kang Arif berapa? Kalau Dihitung per pohon? per pohon itu kalau biaya segala macam orang lain pakai tenaga yang kerja ya. Oke. Paling 11.000 12.000 Satu pohon. Itu habis ya? Habis ya. Itu paling besar pertama untuk biaya apa Kang Arif? Ya, paling besar pengolahan lahan sih biaya. Pengolahan lahan kerja. masih termasuk tenaga kerja ya. Karena pengolahan itu Ya. tersendiri ya. Ya. Ada yang khusus nyangkul. Ya, ada yang khusus nyangkul, ada yang setelah dicangkul kan harus dibereskan bedengannya Sampai selesai siap tanam. Itu biasanya harian atau meteran di sini? Borongan. Harian rata-rata ya. Dan penyiapan lahan itu butuh waktu panjang juga ya, agak lama. Panjang, tergantung kondisi tanah, ada keras kan ada agak gembur. Oh gitu. Nah seperti yang lahan kelima yang lagi dicangkul di depan villa, Ya. Itu kira-kira dikerjakan berapa orang gitu? Itu selama 15 hari 5 orang itu. 5 orang Ya. 15 hari. Ya. Untuk ongkos pencangkulan gitu hariannya berapa? Harian pencangkulan sini 85. 85.000 Ya, kotor. Bersih. Bersih. Ya, kasih makan, Oh. adanya gitu. Kopi. Ya. Taruhlah sekitar 125 sampai 150 ya. Ya, itu sampai dari jam 8 sampai jam setengah 5. Gitu ya cara kerjanya. Jadi harian yang mencangkul. Jadi pertama pemirsa, ketika kita mau melakukan budidaya tanaman cabai, bahwa biaya yang paling pertama adalah pengolahan lahan. Ini cukup besar. Ya. Kedua, apalagi yang paling besar Kang Arif? Enggak sih, cuma pengolahan. Kalau menurut obat nggak terlalu besar, obat pupuk nggak terlalu. Kalau tenaga perawatan? Kalau perawatan itu biasanya setengah hektar dibutuhkan berapa orang? Paling 2 orang. 2 orang ya, cukup. Kalau setengah hektar paling 2 orang, ya bisa 1 orang juga bisa kalau udah perawatan nyemprot pupuk mah. Gitu ya. Jadi artinya tidak harus banyak orang ya dalam perawatannya kalau cabai mah ya. Nah, di sini yang ini saja saya paling nyemprot pupuk paling 1 minggu yang kerja 1 orang sih, sehari 2 hari doang. Gitu ya. Ya. Jadi bisa diatur ketika penanaman dan butuh tenaga kerja lagi ketika panen seperti sekarang ya. Ya, benar. Berarti yang paling besar itu memang di pengolahan lahan sama gaji yang perawatan selama kurang lebih berapa bulan itu? Cabai biasanya sih 3 bulan 15 hari baru panen. Baru kalau panen. Rawit makan agak lama ya. Kalau keriting mah agak cepat, rawit agak lama. Artinya ketika kita simpulkan bahwa dalam budidaya tanaman cabai itu yang paling besar tuh biaya tenaga kerja ya. Ya, berapa persen? Ya minimal 60% lah. Untuk tenaga kerja ya, itu. Untuk tenaga kerja. Kalau masalah benih, pupuk, pestisida tuh sebenarnya tidak terlalu besar ya. Terlalu besar. Beli pupuk pestisida kan nggak rutin, paling setiap minggu. Kalau biaya yang kerja kan harus setiap hari bayar yang kerja. Gitu. Nah berarti Kang Arif ada 2 model di sini. Ya. Ketika kita menggunakan tenaga orang lain,
Itu biaya tuh sampai tadi ya, Ya. 10.000, Ya. 11.000 lah Ya. gitu kan. Nah, sedangkan kalau tanam sendiri Ya, mungkin maksudnya jauh lebih rendah ya. rendah, paling 8 ribuan lah, paling boros 8.000 7.000. Sebab kan pekerjaannya sendiri aja gitu. Itu udah dihitung gaji sendirilah Iya, gitu udah biasa gitu. dihitung. Nah, ini juga yang menarik pemirsa. Jadi kadang ketika kita melakukan penanaman sendiri, bahwa variabel biaya gaji sendiri itu harus dihitung apakah itu mampu Ya. tanaman yang kita tanam itu menggaji diri kita sendiri, Ya. baru dihitung sisanya ya Kang Dihitung Arif ya. sisanya nanti gitu. Gitu ya. Ya. Jadi memang yang paling besar bisa kita simpulkan adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu yang paling. Kedua pupuk, Ketiga pestisida. pestisida. Seperti itu runtutannya. Ya. Tapi katakanlah total biaya tertinggi itu 11 ribuan ya. Ya, kalau cabai itu sampai dari pertama nanam sampai Panen. Oke. Itu untuk di daerah kita ya. Ya. Mungkin kalau di daerah lain lebih murah lagi, lebih rendah lagi, itu sangat tergantung kondisi dan lingkungan ya Kang Arif. benar. Ini sengaja saya berdiskusi ini karena suka banyak yang tanya juga, tanam cabai itu seberapa sih? Kalau dilihat dari peluang Kang Arif, nanam cabai itu peluangnya besar enggak? Besar sih, besar juga peluangnya, tapi tinggi juga risikonya. Nah ini, Cabai. oke, peluangnya dulu. Ya, Peluangnya dulu, baru resikonya. ya. Peluangnya apa yang menurut Kang Arif? Contoh kita tanam cabai 3.000 batang. Ya, misalkan 3.000 batang kita modalkan, kalau misalnya kita ngitungnya modal tenaga kerja orang lain 11.000. ya, itu kan udah 33 juta. 39 juta. 39 juta, Ya. oke. 3.000 pohon. Ya, 3.000 pohon Oke. misalnya. Terus dapat kita cabai satu pohon itu per kilo sampai habis gitu ya. 1 kilo lah, Ya. enggak. Itu standar ya, 1 Standar, kilo itu. 1 kilo. Kalau harga lagi mahal kan, contohlah harga 30 standar lah. 30 tuh udah harga umum lah gitu. Umum 30, 3 ton kali 30 berapa? Udah 90-an. 90, berarti kan 50 juta itu. Itu sebenarnya peluang itu sangat besar ya. Sangat besar. Dengan perhitungan biaya kita hitung tinggi Ya, dan harga jual rendah. ya. Serendah-rendahnya cabai rawit mungkin paling 25.000 ya Kang Paling Arif. segitu 20, Dari pengalaman 25, beberapa tahun nih. 23 ya. 23 nyampe. Ya, paling rendah. Kalau lebih rendah lagi paling 20.000, di bawah 20.000 jarang ya. Jarang. Untuk cabai rawit ya, Jarang. dari pengalaman Ya, Kang Arif. pengalaman saya. Artinya masih lumayan secara hitung-hitungan. Lumayan. Itu secara peluang pemirsa. Memang ini cukup menarik. Hanya memang butuh waktu yang panjang ya kalau cabai rawit. Ya, harus sabar lah intinya gitu. Dan yang merepotkan itu konon ketika panen itu kan butuh tenaga kerja yang banyak. Ya. Supaya pemetikan sehari-hari itu dapat berapa kilo, itu juga untuk upah panen itu lumayan gede ya Kang Arif. Lumayan gede. Oke. Nah itu dari sisi peluangnya. Sekarang dari sisi tantangan atau resikonya menurut Kang Arif. Ya resikonya ya pasti kan namanya juga kita usaha ada faktor alam. Nggak ada untung, ada rugi, ada faktor alam. Oke, faktor alam. Ya intinya. Angin besar, hujan atau apa yang merusak tanaman memang kita tidak bisa pungkiri. Ya benar. Kemudian tantangan kedua. Tantangan kedua yaitu Hama resiko penyakit. Selamat dari hama penyakit. Ya. Ada resiko ketiga. Aduh, harga berantakan. Ya, Nah itu. harga juga. Jadi memang pemirsa, Harga juga itu. boleh dibilang untuk tanaman cabai ini high risk high cost. Biaya tinggi, resiko tinggi ya Kang Arif ya. Hanya orang-orang yang sabar, Ya. yang berani tantangan, sabar sih. gitu ya, sabar. Ya. Nah, kemudian dari pengalaman sekian lama Kang Arif nanam cabai, resiko yang paling besar Kang Arif hadapi apa? Ya itu sih, terutama dari cuaca. Cuaca ya. Musim hujannya itu agak repot. Kalau hujannya curahnya tinggi ya. Tapi dari pengalaman antisipasi sedikit-sedikit udah bisa dipahami ya Kang Arif. Jadi memang pemirsa, antara resiko, peluang, kemudian hasil ya berimbang. Resiko tinggi, biaya tinggi, kalau berhasil mungkin hasilnya juga tinggi. Itu cabai rawit ya Kang Arif ya. Jadi kalau Kang Arif sudah bulat selalu menekuni cabai rawit, udah menjadi pilihan ya. Pilihan lah, terutama hobi juga ya. Hobi juga. Intinya sih dari hobi. Oke, dengan resiko apapun. Ini alhamdulillah turun hujan Kang Arif. Jadi mungkin pemirsa, itu bincang-bincang tentang peluang, usaha, dan tantangan dalam budidaya cabai rawit.
Semoga memberikan gambaran dan ada manfaatnya walaupun secara singkat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.